Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Dewan Juri Lomba MAPSI tahun 2026, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, akal, dan kesehatan serta kesempatan untuk saling menyampaikan dan menerima ilmu. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang seumur hidupnya mengajak umatnya untuk terus menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Menuntut ilmu atau yang sering disebut thalabul ilmi merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Kewajiban itu bukan hanya sekedar sesaat, itu adalah jalan yang Allah ridhoi, jalan yang dapat mengangkat derajat kita, jalan yang membawa kita semakin dekat kepadanya. Ilmu itu tidak pernah ada batasnya. Semakin kita pelajari, semakin kita tahu betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan betapa kecilnya kita di hadapannya. Seperti Allah berfirman pada surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum wa idza qila zuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan terhadap orang-orang yang ada di majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberimu kelapangan. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah itu maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini sudah sangat jelas bahwasannya iman dan ilmu ibarat dua sayap yang tidak dapat dipisahkan. Dengan iman, ilmu akan semakin berkah dan bermanfaat. Dengan ilmu, iman akan semakin kuat, kokoh, dan tidak mudah goyah. Maka, menuntut ilmu itu bukan hanya mencari nilai atau pujian, tapi bagaimana cara kita supaya dekat kepada Allah dan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat akal yang Allah titipkan kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah. Dalam menuntut ilmu, kita itu harus ikhlas, sabar, rendah hati. Janganlah kita niatkan menuntut ilmu agar dipuji orang lain atau dipandang hebat oleh orang lain. Karena ilmu yang tidak disertai dengan kerendahan hati, lama-kelamaan akan menjerumuskan kita pada kesombongan. Ilmu yang benar membawa kita semakin dekat, semakin taat kepada Allah, dan semakin peduli terhadap sesama umat muslim. Itulah ilmu yang membawa keberkahan dunia maupun akhirat. Jadi, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa sudah cukup ilmunya. Karena sehebat apapun yang kita ketahui, masih jauh lebih banyak yang belum kita pahami. Tetaplah niat belajar dengan tulus karena Allah, karena orang tua,
dan negara. Tetaplah rendah hati, sebab yang kita pelajari, yang kita dapati itu hanyalah setetes air samudra ilmu Allah yang tak bertepi. Hadirin rahimakumullah. Mari jadikan menuntut ilmu sebagai kebiasaan seumur hidup. Jadikan ilmu sebagai penerang cahaya bagi kehidupan kita. Jangan menjadikan alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Semoga ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita pelajari bisa menjadi amal jariah yang tak terputus pahalanya dan menjadi bekal kelak nanti di akhirat saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.